Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Sabian Riyadin dengan NIM 23001008. Izin melakukan introduksi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pembacaan X-ray dari toraks. Yang pertama kita nyalakan dulu light box atau iluminator. Sini sudah nyala. Setelah itu kita pastikan iluminator itu di sisi kanan, sedangkan pemeriksa di sebelah kiri. Jadi arahnya seperti ini. Kemudian kita cek dulu, kita baca dari identitas pasien apakah nama, usia, dan jenis kelaminnya sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita lihat dari tanggal pembuatan atau pemeriksaan pada X-ray-nya. Kemudian kita lalu kita posisikan kembali posisikan pengambilan toraks, apakah dia ini anterior posterior atau AP atau PA, posterior ke anterior. Setelah itu kita lakukan kita lihat mana tanda yang bagian kanan dan juga bagian kiri. Setelah itu kita lakukan penilaian dengan lihat dari kontrasnya, apakah kita lihat dari apakah dia ini lebih ke warna hitam ataupun lebih ke putih. Kemudian nanti akan terlihat pada vertebra thoracalis itu di bagian 1 sampai 4 ataupun 5. Kemudian nanti juga akan terlihat samar-samar pada diskus intervertebralis. Kemudian setelah itu kita lihat dari arah rotasi, itu kita lihat apakah dia ini simetris antara kanan dan kiri. Kemudian juga kita kanan dan kiri terhadap garis tengah processus spinosus. Kemudian apakah sama atau tidak. Setelah itu kita setelah itu kita lihat pada X-ray-nya kita diambil ini apakah dia ini pada kondisi inspirasi yang dalam atau tidak. Kemudian apakah terlihat pada afeks dari diafragma sejajar dengan costa anterior 5 sampai 6. Kemudian di mana costa posterior ke 9 dan 10 ini sejajar dengan cardioperic sulcus kanan bagian sini. Setelah itu kita juga lakukan penilaian pada magnifikasi dari jantung, apakah terdapat adanya pembesaran pada jantung, terutama di posisi anterior posterior ataupun AP. Kemudian karena posisi jantung jauh dari film kalau dari anterior posterior. Setelah itu pada posisi posterior ke anterior ukuran jantung akan lebih akurat karena posisi jantung lebih dekat dengan film, di mana setelah itu kita lakukan penilaian pada pastikan posisi ini berdiri tegak lurus dengan si lantainya atau si alat X-ray-nya. Kemudian pastikan tidak miring ke depan maupun ke belakang, dan clavicula diproyeksi ke bawah costa bagian posterior. Setelah itu kita lihat lagi dari trakeanya, kita lihat apakah dia ini ada di posisi tengah atau tidak. Di sini dalam posisi tengah, tidak ada deviasi. Kemudian apakah dia ini tentukan dari posisi jantungnya. Kemudian kita juga tentukan posisi bagian jantung pada Silhouette jantung. Setelah itu tentukan juga dari besarnya jantung. Kita lihat berdasarkan cardiac thoracic ratio atau CTR, dimana nanti kita akan buat garis A, dimana itu di bagian kanan jantung, dimana dia lebih jauh dari arah jantung. Kita ambil garis dari sini, dari arah kanan menuju ke kiri, dimana dimulai dari yang jauh dari arah jantung menuju ke jantung. Setelah itu kita buat dari posisi B itu bagian kiri, di mana itu dekat jantung. Kemudian garis C itu di dekat diafragma. Kita ambil dari kanan ke kiri ke arah jantung, dan D itu dari arah kiri atau di dekat bagian jantung. Nah, nanti kita jumlahkan itu A ditambah B per C tambah D, di mana nanti hasilnya
eh, Dia ini kalau normalnya ini kalau misalkan di dewasa, dia kalau dari posterior anterior atau PA itu dia kurang dari 50%. Kemudian kalau misalnya dari AP atau dari anterior posterior itu dia lebih kurang dari 55%. Jadi perbandingannya hanya 5%. Kemudian normalnya pada neonatus kurang dari 1 bulan dia kurang dari 60%. Kemudian pada bayi dia 1 bulan sampai 1 tahun itu kurang dari 55%. Kemudian eh, pada anak dia lebih dari 1 tahun dia kurang dari 50%. Setelah itu kita tentukan untuk yang tadi yang garis imajiner itu nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita lihat dari sinus phrenicocordalis dan phrenicocordial akan lebih terlihat dari sudutnya seperti ini, yang kuning sama hijau. Setelah itu kita lihat juga dari diafragmanya antara kanan dan kiri, dimana nanti normalnya ini dia si bagian kanan dia akan lebih tinggi, sedangkan yang kiri akan lebih rendah dikarenakan nanti di sini terdapat kardiak, dimana nanti normal perbedaannya ini dia kurang dari 25 cm. Setelah itu kita lihat dari pendataran dari diafragmanya, kita lihat nanti akan terbuat garis lurus imajiner atau di bagian B yang tadi setelah saya sampaikan nanti akan mempertemukan sudut phrenicocordalis dan phrenicocordial, di mana nanti secara paralel dari garis B dan garis A akan menyentuh bagian lengkungan diafragma seperti ini. Setelah itu kita amati pada lapang paru atas di bagian apex, di mana kemudian juga di mana terdapat ICS 2 pada bagian anterior. Kemudian bagian tengah ini terdapat ICS 2 sampai 4 bagian anterior, dan bawah ICS 4 dan sampai basis paru. Setelah itu kita lihat juga pada lapangan paru itu dia akan ditanya warna hitam atau lucent seperti ini. Kemudian terdapat juga ada gambaran garis-garis putih atau gambaran pada pembuluh darah. Setelah itu nanti akan terdapat gambaran vaskular paru yang normal, nanti akan terdapat opak di mana atau corak-corak putih seperti ini. Kemudian setelah itu nanti kita lihat juga dari hilumnya, hilum di mana nanti bagian kiri akan lebih tinggi daripada hilum bagian kanan. Kemudian kita lihat juga amati pada kostanya. Kemudian pada skapulanya, kalau di sini nanti akan lihat di bagian belakang, di bagian sini. Kemudian pada klavikulanya dan juga bagian dinding toraksnya. Setelah itu kita simpulkan di mana nanti hasil trakeanya dia akan berada di tengah, tidak terdapat deviasi. Kemudian core-nya juga tidak membesar. Kemudian pada diafragmanya kanan dan kiri normal, simetris, dan setelah itu mungkin di sini untuk kesimpulannya, untuk hasilnya ini dia normal, tidak ada kelainan maupun gangguan ataupun kerusakan pada pemeriksaan X-ray toraks. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.